Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Taman Rejo, Ibu Ika Yuli Retnawati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Taman Rejo beserta tamu undangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada diseminasi budaya positif pada CGB Angkatan 10. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Taman Rejo. Yang ketiga, perkenalan diri untuk melakukan diseminasi. Yang keempat, penyampaian materi budaya positif. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Taman Rejo kepada Ibu Ika Yuli Retnawati SPD. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tulus Setiabudi selaku Guru Penggerak Angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Taman Rejo. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Terima kasih telah memenuhi undangan dari kami. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua yaitu sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi undangan dari kami. Pada siang hari ini Pak Budi akan melaksanakan diseminasi yaitu disiplin budaya positif untuk memenuhi tugas dari guru penggerak angkatan 10. Kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semua. Nanti pada saat Bapak Budi memaparkan materi mohon diperhatikan dengan baik-baik. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan kepada Pak Budi. Program guru penggerak ini merupakan program yang sangat bagus buat Bapak Ibu guru semua. Karena apa? Akan menjadikan Bapak Ibu guru lebih kreatif, lebih inovatif dalam pembelajaran di kelas. Akan menjadikan murid menjadi lebih paham dari yang sebelumnya. Belum guru penggerak, medianya atau alat peraganya, baik metode pembelajarannya yang seperti itu saja. Dengan panjenengan mengikuti guru penggerak, otomatis panjenengan akan menambah wawasan sehingga nanti pada proses pembelajarannya pun akan berbeda. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu guru yang belum mengikuti guru penggerak, mohon untuk kita sukseskan program dari pemerintah karena ini sangat bagus sekali. Apalagi untuk nanti proses menunjang karir panjenengan semua. Sekarang banyak sekali yang sertifikat guru penggerak itu dibutuhkan, terutama pada saat panjenengan mau naik jenjang menjadi kepala sekolah. Itu syarat utamanya yaitu harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Nanti monggo pada Bapak Ibu yang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak bisa mendaftarkan menjadi calon kepala sekolah. Kami akan mendukung karir panjenengan. Saya harap nanti acara berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Saya kira dari saya cukup sekian, tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu perkenalan diri untuk melakukan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Untuk nama saya Tulus Setiabudi. Saya mengikuti program guru penggerak di angkatan 10. Ini profil saya dan PP pengajar praktik saya. Nah, latar belakang kegiatan ini kemudian melakukan ini ada terbakarnya, yaitu satu, untuk menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah. Kedua, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Ketiga, budaya positif yang terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Jadi sesuai tadi apa yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah, saya mengikuti program guru penggerak ini di latar belakang saya ingin belajar. Ya, jadi teman-teman jangan berorientasi langsung ke orang kepengen jadi kepala sekolah. Intinya saya pertama ingin belajar karena di dalam guru penggerak ini ilmunya sangat bagus. Dulu awalnya saya kan daftar tapi hanya daftar kok, tidak saya teruskan. Karena apa? Isu-isu yang besar itu nek dari guru penggerak mesti jadi kepala sekolah. Jadi akhirnya ya saya urungkan dulu karena niat saya yang pertama intinya mau belajar. Kalau mau jadi kepala sekolah itu ya nanti kalau sudah diizinkan. Kalau saya mau mendaftar. Jadi kalau tidak mendaftar ya tidak jadi kepala sekolah.
Cuma persyaratan, salah satu persyaratan dari kepala sekolah yaitu harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Jadi saya harap teman-teman segera menyusul karena di sini ilmunya sangat bagus sekali. Karena bisa semua bisa ditularkan ke peserta didik. Ya, itu ya. Pak Dadang segera datang ya. Pak Dadang, Bu Nita, Bu Yuni, Bu Yani, semuanya. Sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita. Itu ya Bu ya Bu. Bu Ika ya. Ya terima kasih. Kita lanjutkan. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk mereka berpikir kritis, penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang diharapkan di sekolah kita, kalau mempunyai budaya positif di sekolah kita agar suasana jadi nyaman, tidak ada yang tertekan, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kita harus mau tidak mau harus menerapkan budaya positif di sekolah. Lanjut. Tujuan diseminasi menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Tujuannya untuk menerapkan budaya positif pada murid, supaya murid-murid kita itu menerapkan budaya positif itu tidak hanya karena diperintah, karena disuruh dari bapak ibu guru atau orang lain. Jadi budaya positif tumbuh dari dalam dirinya sendiri, terus menurut kesadarannya mereka sendiri. Kalau begitu kan mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa disuruh-suruh. Lanjut. Konsep utama modul budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ketiga motivasi perilaku manusia. Dan keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol restitusi. Dan keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sesuai dengan kebutuhan. Ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis akan tetapi dinamis. Ki Hajar Dewantara di perkembangan anak didik kita. Jadi wajar kalau sekarang anak-anak didik kita itu pada masih kecil ya, itu sudah bermain HP. Karena sudah zamannya, kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menolak. Kalau tidak kita melarang, ya anak-anak kita pasti ketinggalan zaman, karena sudah zamannya. Itu kodrat zaman. Tapi sebagai orang tua, sebagai guru, tugas kita untuk membimbing, mengarahkan anak-anak kita agar dalam penggunaan HP, penggunaan media sosial itu yang positif. Kalau kita tidak dampingi, kalau kita tidak arahkan, anak-anak kita nanti malah akan terjerumus ke hal-hal yang negatif dari pergaulan bebas. Itu sangat berbahaya sekali, karena dari HP, dari medsos itu kita bisa mengakses apa saja di situ. Karena itu banyak sekali perhubungan, pembulian lewat HP. Ya, sering melihat atau bahkan ini kemarin saya melihat grup di sekolah anak saya, itu ada grup itu kalau menurut saya mengerikan.
anak-anak, apalagi anak perempuan, itu pembulian, dibully. Satu anak melakukan kesalahan itu langsung diserang sama gurunya, dibully sampai padahal si anak sudah meminta maaf. Itu menurut saya ini korban dari atau dampak negatif dari HP kalau tidak didampingi sama orang tua atau guru. Makanya kalau kita harus, makanya dari itu kita harus mendampingi, selalu mendampingi, mengarahkan. Kadang kalanya ya kita izinkan main HP tapi harus sesuai ada kontrolnya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seorang guru, seorang pendidik itu diibaratkan sama juga dengan petani. Petani juga pahlawan pangan. Untuk merawat tumbuhan yang merawat padi itu juga harus dirawat, dikasih pupuk, diolah lahannya, terus dibersihkan rumput-rumput pengganggunya. Kalau ada hama juga diobati. Sama juga dengan pendidik, para guru. Kita harus membimbing anak didik kita setiap pagi, setiap jam. Kita bimbing, kita arahkan. Kalau kita tidak arahkan, kita tidak bimbing, bukan tidak mungkin anak-anak kita akan salah pergaulan. Maka itu, jadi anak didik harus dituntun seperti padi tadi. Perubahan paradigma, kegiatan kepalang tangan. Ini nanti kita bermain. Nanti saya minta perwakilan dua teman untuk maju ke depan memperagakan. Kegiatan kepalang tangan ada A dan B. Anda dan teman Anda, misalkan nanti Bu Nita sama Pak Dadan. Nanti tugasnya Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, kepala. Coba Anda bayangkan, dalam kepalan tangan Anda ini berisi hal yang sangat berharga. Tidak sembarangan orang atau siapapun tidak boleh tahu isi kepala Anda. Kita bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, sangat penting. Di orang lain tidak berdiri. Teman Anda si B, misalnya nanti berita misalnya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Buat piye carane dijaluk, buat piye dirayu, dengan cara dirayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda. Apa yang terjadi nanti? Nah, Pak Dadan atau diberikan atau tidak? Ya, tembak saja ya, kita praktekkan. Pak Dadan kalau sebagai si A menggenggam kepala tangan, berdiri nanti diilik-ilik oleh terserah mau butuh berita nanti. Ayo, biar tidak tegang suasana. Maju ke depan. Ya silakan maju ke depan. Pak Dadan sama berita ya, tidak apa-apa. Ini calon-calon guru hebat. Ayo, bisa. Dirayu boleh, dirayu. Rayu. Gak boleh, gak boleh, gak mau. Itu apa isinya? Ya ini sesuatu yang sangat berharga. Gak boleh. Isinya apa? Isinya sesuatu yang sangat berharga. Enggak mau, enggak boleh. Enggak boleh. Benar enggak boleh. Silahkan tapi tetap enggak boleh. Ada buka. Nah kalau BK mungkin masih saya pertimbangkan. Mungkin masih saya pertimbangkan. Tapi tetap enggak boleh. Enggak boleh.
Hanya saya pertimbangkan saja, tapi tetap nggak boleh. Gila. Dipaksa dibuka, dipaksa dibuka. Tapi beratnya yang ini. Enggak mau. Enggak mau, sekali enggak mau, enggak mau. Tidak bisa. Nyerah. Nyerah. Karena enggak. Kalau mau dilanjutkan silakan. Mau nyerah. Nyerah. Dulu dah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Gaya sama Bu Nita. Itu tadi. Kalau kita mempertahankan apa yang kita miliki, hal itu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Tidak sembarang orang boleh tahu. Maka dari itu kita harus menjaga supaya tidak diketahui orang. Namanya rahasia. Siapapun tidak boleh. Ya? Atau mungkin apa datang saya minta boleh? Gimana? Saya minta tadi boleh? Enggak boleh. Tidak boleh. Nah, sampai sekarang saya minta tidak boleh. Ya? Kalau sekarang boleh. Boleh. Sudah. Sesinya jalan lagi. Berarti sudah ada rahasia, sudah diberikan rasa. Altar tadi yang minta Bu Ika boleh? Berikan. Dipertimbangkan. Takut ya Pak. Kalau nggak diwai ya Mas. Kalau ibu JL lagi. Kita jadi elek. Kayak so naik pangkat. Sudah. Nah, terima kasih. Lanjutkan. Teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu perilaku kita, apapun itu, entah itu salah atau benar, itu mempunyai tujuan. Jadi tidak hanya perilaku yang baik, tapi banyakkan orang kalau kita berperilaku salah dan perilaku tidak baik itu dianggap salah. Jadi sebenarnya perilaku itu pasti ada tujuannya untuk kebutuhannya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, walaupun kita tidak menyukai atau tidak disukai, perilaku itu pasti ada tujuan. Lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya, ya, orang tua ini mentang-mentang jadi orang dewasa dipaksa. Biasanya guru dan murid, ya, enggak, kalau di sini enggak. Semua sini semua baik-baik, semua berlibat. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dan ini nanti coba jadi jawab. Ini stimulus respon. Nanti teori kontrolnya atau teori pilihannya apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nanti teori kontrolnya apa? Kira-kira apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tadi belum tentu apa perilaku buruk. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tadi semua perilaku memiliki itu tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak? Ya, nanti. Saya bisa mengontrol orang lain. Nanti teori kontrolnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wesi kita tadi, berhitung kita, terus kayak sudah dibujuk dipaksa. Aku pengen kita, terpaksa. Awas kalau sampai balik.
Dan nanti teori kontrolnya apa? Terus model berpikir menang kalah. Ya, lanjutkan. Masih semangat ya? Pokoknya diam-diam saja. Boleh sambil tepuk semangat ya? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini lanjutan tadi ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu nanti teori kontrolnya atau pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami. Katakanlah kita, misalkan kita berposisi di mereka, memposisikan diri kita kepada orang lain. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilaku buruk, perilaku baik, itu pasti memiliki tujuan. Itu tadi untuk memenuhi kebutuhan. Entah itu kebutuhan agar bisa senang, bisa bebas. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan orang lain. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena apa politik? Mesti kalau disuruh tidak, kalau kita melaksanakan tidak ikhlas, pasti ada rasa berundel, mangkel pasti ada. Ya, tapi kalau sudah tidak kita, kalau hanya Anda yang bisa mengontrol tadi. Kalau kita melakukan dengan ikhlas ya, baik itu kalau walaupun itu pekerjaan sangat berat, ya dilaksanakan dengan senang tanpa ada rasa. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya harus dipaksa ke iso, dibujuk ke iso, ya wes dipaksa. Tapi itu teori kontrolnya, pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bekerja sama teman-teman tujuan. Model berpikir menang kalah di sana. Model berpikir menang. Dan lanjutkan. Yang kedua ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kira-kira apa? Nah ini. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Katakanlah motivasi dari dalam, bukan karena diperintah, bukan karena disuruh orang lain. Jadi timbul dari dalam dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan diri bersama. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini ada profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman sudah sering mendengar ya profil pelajar Pancasila, atau mau bisa maju ke depan memperagakan menyanyi.
Ya, coba Bu Imai, kemenangannya coach ini, mereka maju ke depan, profil pelajar Pancasila. Tidak apa-apa dikirakan. Kalau biar saya tidak dredeg kayak bersama-sama berdiri wipun kita praktekkan bareng. Ya, terima Yuk, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. sekali lagi, terus kali tok, 2 kali. Itu ya. Kalau situ mana pun Ada temannya? Ya, Panu. Panu, saya. Panu. Biar ada perempuan lagi. Sini loh Pak. Ayo kita bareng bersama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, semuanya teman-teman guru yang hebat. Lanjutkan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dimotivasi biar terbangun dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena perintah, bukan karena disuruh. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Semua perilaku mempunyai tujuan. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari eksternal. Karena takut dihukum. Dia mau melakukannya supaya menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dia melakukan perbuatan itu karena diiming-imingi akan mendapat imbalan. Akibatnya apa nanti? Menjadikan anak itu apa? Menjadikan anak itu tuman. Nah, orang tua dia kalau dia kasih hadiah tidak mau melakukan. Orang yang hadiah, orang yang upaya, dia mau. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal. Ini dibangun dari dalam dirinya sendiri, melalui kesadaran dari dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nanti saya jadi apa? Apa yang saya inginkan? Seperti apa? Sehingga timbul apa yang saya lakukan, termasuk motivasi internal. Saya lanjutkan. Konsep disiplin, identitas ganda. Hukuman bersifat satu arah. Guru membuat aturan dan murid menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Anak disakiti dalam jangka panjang. Murid takut, memaksa, rendah diri, menyembunyikan kesalahan. Doa penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, beriri, mematikan kreativitas. Itu identitas gagal, hukum. Lanjutkan. Konsep disiplin identitas sukses. Dan ini yang kita harapkan. Konsekuensi itu bersifat dua arah
aturan yang sudah dibahas, disetujui dan disepakati oleh guru dan murid. Konsekuensi jika ada pelanggaran, murid tidak nyaman jangka pendek. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Fokus memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tadi konsep disiplin ini, konsep disiplin identitas sukses. Kalau tadi ada hukuman, itu konsep disiplin yang gagal. Biasanya kalau hukuman itu akan si anak akan mengingatnya bahkan sampai tua. Kalau pernah dihukum pasti akan melekat, diingat terus. Oh iya, aku kayak tahu dihukum Pak Budi, terus melayu hubung lapangan yang seket hanya karena tidak bawa air minum, contoh misalnya. Itu hukuman pasti akan melekat giling-giling. Mana itu Pak Budi gilingnya dihukum melayu. Itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi. Lanjutkan. Anak terlambat masuk sekolah, pertama ada hukuman. Guru marah sehingga anak takut dan menyuruh anak untuk lari 3 kali putar lapangan. Ayo, ini siapa? Tidak ada ya? Semua yang baik-baik semua. Tidak ada. Konsekuensi, guru menyuruh anak untuk menulis kalimat sebanyak 50 kali karena datang terlambat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan yang ada. Itu konsekuensi. Terus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Ini sebetulnya keyakinan kelas harus dibuat terlebih dahulu. Membuat keyakinan kelas tentunya bersama-sama dengan siswa. Tetap bersama-sama diyakini. Dan tindakan guru. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo bisa coba dijawab. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lari. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya Pak Indrani. Ya Pak. Lari keliling lapangan, carry. Termasuk apa? Konsekuensi. Ini jawabannya. Kita proses bersama-sama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Disuruhkan tadi kan kalau hukuman artinya menyakiti. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensinya harus menggantikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu kan wajar saja PJOK. Terlambat. Ya tadi yang lain kan sudah
pemanasan sudah lari ke lapangan, putar lapangan. Karena kamu terlambat ya, konsekuensinya ya harus lari putar lapangan sama dengan temannya. Dan lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu karena selalu diberi hadiah atau penghargaan itu menjadikan ketergantungan. Dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu sudah dari dalam tadi. Terus penghargaan menghukum. Nah, dalam penghargaan itu kadang temannya juga iri. Kok sing diwenehi hadiah kok iku-iku wae. Karena timbul seperti itu. Harusnya padahal semua anak itu mempunyai kelebihan masing-masing, punya kelebihan sendiri-sendiri. Ya, si A kalau mempunyai kelebihan dalam matematik, kita harus beri penghargaan. Tidak hanya yang mempunyai kelebihan matematika saja, yang mempunyai kelebihan bahasa Inggris saja. Itu semua mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, harus kita hargai, kita beri reward, kita beri hadiah. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Lanjutkan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, seperti makan, minum, itu juga untuk bertahan hidup. Terus merasa diterima, love and belonging. Merasa diterima. Kalau kita diterima di suatu komunitas atau organisasi, kita juga butuh. Jadi tidak dianggap dipandang sebelah mata. Misalnya dalam masyarakat atau organisasi, wah kayak Pak Anu pelatih pingpong, dan sudah samarnya dianggap di masyarakat. Merasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan. Kita membutuhkan suatu kebebasan. Bebas mau nanti kayak mengen kemana-mana itu bebas. Memilih apa bebas, kebebasan. Terus kesenangan. Menurut kesenangan, jadi manusia juga membutuhkan kesenangan. Terus ada penguasaan, power. Nah, ini ada kasus Ibu Yuni. Mana Ibu Yuni? Ibu Yuni, guru wali kelas 6 di SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yuni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Misalkan di kelas ada salah satu anak yang setiap hari meminta bekal temannya. Dan lanjutkan. Kira-kira jawabannya Doni seperti itu. Nanti kebutuhan yang tidak terpenuhi apa? Saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakannya bekal makan siang. Kebutuhan yang tidak terpenuhi apa tadi? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi kan ada 5. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Ada bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, bisa diterima, dan penguasaan. Itu nanti kalau saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang. Nanti kira-kira apa ini? Apa? Bertahan hidup.
Saya merasa senang teman saya jika memperhatikan saya. Apa kira-kira? Kesenangan atau bebas? Saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan saya. Kasih sayang. Lalu saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dengan saya dan menuruti keinginan saya. Merasa hebat. Apa? Kekuatan. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah. Apa ini? Kebebasan. Saya melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ini apa? Kesenangan. Lanjut. Nah ini jawabannya dulu seperti itu. Saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu kebutuhan yang tidak bertahan hidup. Saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan saya, kasih sayang. Saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dengan saya dan menuruti keinginan saya. Kekuasaan. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah. Kebebasan. Saya melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, termasuk kesenangan. Ini ada kebutuhan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ada kasus Dinda, seorang anak kelas 1 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu tante. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira nanti apa? Selanjutnya. Nah itu termasuk kesenangan. Lanjut. Ada kasus lagi. Dinda seorang anak kelas 1 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru tidak menyapa tuh hari ini, padahal pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Apa? Kasih sayang. Lanjutkan. Ya, cinta dan kasih sayang. Betul sekali, bukan tepuk tangan. Lanjutkan. Kasus berikutnya. Dinda seorang anak kelas 1 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, aku bosan merasa belajar, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa ini? Kebutuhan kebebasan. Ya, kebebasan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang 5 ada posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol. Nah ini pada diri kita. Dan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi
Jadi kita simak sebuah video. Bisa diputar? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu deh, masuknya terlambat. Siapa ini? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan terima dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Itu juga ini. Tadi tadi juga. Gimana ini? Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur Pak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang dirinya sendiri merasa tidak berharga dan akan sangat membahagiakan orang lain. Ketika mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih laporan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Dan dia bersedia memperbaiki masalah keterlambatan itu. Iya Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren membuat nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia?
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi video tentang posisi kontrol. Jadi tentunya kita sebagai guru sebenarnya sudah pernah, semua sudah pernah kita lakukan. Cuma namanya aja yang beda. Ya. Jadi harapan dari tadi kita bisa di posisi kontrol sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum. Ini perbedaan penghukum. Posisi penghukum menghadik, menunjuk, berkaca pinggang, hukuman fisik dan verbal. Terus dampak pada murid
mengulangi kesalahan, murid menjadi pendendam, murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Itu kalau sudah kita di posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah. Saat bicara suaranya cenderung lembut, tenang, tapi menyalahkan murid. Dampaknya apa bagi murid? Murid merasa bersalah, terus murid merasa rendah diri. Terus ada di posisi sebagai teman. Posisi teman, suara guru ramah, cenderung bersenda buruk untuk menghangatkan suasana. Dampak bagi murid tergantung pada seseorang. Tidak mandiri, tidak dapat berpikir untuk diri sendiri. Sebagai pemantau, posisi pemantau, suara datar, tidak emosi, bersenda buruk, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang didapatnya, dan menyesuaikan diri jika diawasi. Dengan posisi sebagai manajer, suara guru netral, mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya pada murid menjadi mandiri, terus percaya diri dan mampu memecahkan masalah. Lanjut. Anak tidak memakai pakaian lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, kalau tidak memakai pakaian lengkap, berdiri di paling selatan menghadap ke timur. Nah, ini semoga kita bisa berubahnya. Kita bisa berubah. Kenapa? Tadi sekecil apapun kalau melekat dalam hati diingatkan sampai tua, itu jangan itu tidak kita harapkan. Terus teman, ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru sudah memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Manajer, apakah kamu tahu alasannya? Jika kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu sebagai manajer. Ya, kadang kita juga repot ya. Kadang anak-anak ini itu ada di secara kasar yang tadi masih dilulus wangi, nanti kasar. Sebenarnya saya repot ya. Ya, semoga kita bisa mengontrol diri kita di posisi kontrol, supaya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Lanjutkan. Yang keenam, keyakinan keras. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu ada dua pilihan, supaya tidak ditilang oleh polisi. Benar besar. Supaya tidak ditilang polisi, kebanyakan seperti itu ya. Orang polisi tidak pakai helm. Tapi sebenarnya untuk menjaga keselamatan diri. Jadi sebenarnya helm itu sudah dirancang kayak tribobet. Kalau kecelakaan kita selamat, kepala kita tidak terbentur. Tapi kebanyakan orang pakai helm itu salah, takut dengan polisi. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Itu tadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai-nilai kebajikan: jujur, kerjasama, dan disiplin. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang telah disepakati bersama oleh anggota dalam kelas tersebut. Lanjut. Ini contoh, termasuk mana nanti. Ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Nah ini, kembalikan barang ke tempatnya, termasuk tanggung jawab.
Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar. Lanjut. Tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berawal dari harapan dari anggota kelas untuk menciptakan suasana kelas yang diharapkan. Dua, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Bersifat universal, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi tidak hanya guru saja, tapi juga siswanya, muridnya. Terus ditandatangani oleh semua warga kelas. Setelah kita buat, kita harus sepakati tanda tangan, baru kita pasang, kita jadi. Nah ini kemarin kelas saya membuat keyakinan kelas. Sudah ditempel, harus ditulis bersama-sama. Nanti dipasang. Lanjut. Nah ini hasilnya. Nanti dipasang di sini. Lanjutkan. Ketujuh, segitiga restitusi. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dianggap yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ada yang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Misalkan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi tindakannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus keyakinan, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lanjut. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi?
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai liberal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjutkan. Ada sepakati. Pada siang hari ada beberapa anak yang melapor ke ruang guru. Anak tersebut membuat laporan bahwa ada temannya yang tidak melaksanakan tugas piket. Tugas piket menyapu kelas. Anak tersebut bernama Erwin. Keadaan seperti itu membuat kelas menjadi gaduh dan rusuh karena anak yang merasa melakukan tugas piket dari ini merasa jengkel karena ada temannya yang tidak bisa diajak kerjasama. Ini seperti kita sebagai manajer. Respon muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin, murid dari kelas 6 C2 Tamanarjo. Saya berterima kasih kepada Pak Budi sudah diajak berdiskusi untuk mencari solusi supaya saya bisa bekerja sama melaksanakan piket bersama teman-teman. Saya akan berusaha untuk tidak mengulang perbuatan itu lagi dan akan berubah lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita sebagai guru berupaya menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, di mana keamanan dan keselamatan anak diutamakan untuk menciptakan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Karena pada dasarnya anak melanggar aturan karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Sebagai guru yang berada pada posisi kontrol, sebagai manajer harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan demikian, anak dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, sehingga motivasi intrinsik muncul dari dalam diri anak. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Budi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak mau bertanya, Pak. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih karena saya mendapatkan ilmu baru, Pak. Saya semakin jelas dengan apa itu disiplin positif, sehingga membuka apa ya yang akan saya lakukan di sekolah itu terbuka, Pak, hari ini. Luar biasa sekali, Pak
Budi terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Budina. Budina termasuk contoh saya yang saya meniru karena ikut guru penggerak juga contoh Budina. Terima kasih sekali, dan buat teman-teman saya ucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Monggo yang mau bertanya lagi. Tadi Budina nggak bertanya. Monggo Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan Kak Putri tadi. Saya ingin bertanya, Pak, untuk keyakinan kelas itu kan dibuat di tiap kelas ya, tapi kalau untuk guru olahraga itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau di sini Pak Guru olahraga mau berkenan menjawab? Baiklah. Baiklah, guru olahraga. Guru olahraga kan juga memegang, juga berperan seperti di dalam setiap kelas ya. Kalau menurut saya bisa mengikuti keyakinan kelas itu sendiri atau kita membuat keyakinan sendiri. Jadi bisa dibuat misalkan satu sekolah dikumpulkan dari anak-anak misalkan, ya, misalkan dari anak-anak yang salah katakan, kita bersama-sama sebelum kita pelajaran dimulai kita buat keyakinan terlebih, kesepakatan keyakinan terlebih dahulu, dan keyakinan itu bisa dipasang di tembok di dinding di luar sekolah. Dan menurut saya sekarang ganti saya yang bertanya. Bukan sedikit ya. Menurut Anda, apakah keyakinan kelas itu boleh dibuat 1 tahun atau setiap semester? Atau hanya sekali dalam 1 tahun? Bisa setiap semester. Dan keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, biar mudah diingat, sedikit saja. Ya, gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup ya? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembahasan. Selanjutnya itu penutup ya. Sebelum saya menutup acara ini, kesimpulan dari acara diseminasi budaya positif ada 3 poin penting ya. Yang pertama yaitu tujuan dari diseminasi untuk memahami konsep pendidikan, di mana konsep pendidikan berpusat pada peserta didik atau student center berdasarkan konsep atau tujuan dari pendidikan. Yang kedua yaitu evaluasi atau refleksi. Apakah konsep-konsep yang kita terapkan sudah sesuai atau belum? Yang ketiga, peran guru mengenai budaya positif, yaitu disiplin tertib, keteraturan yang berdasarkan adat dan etika yang berlaku. Semoga acara diseminasi ini yang disampaikan oleh Bapak Tulus Setiobudi SPD dapat diterima dengan baik dan dapat diterapkan oleh kita semua sebagai guru dan tenaga pendidikan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Tamanrejo dan Bapak Ibu guru semua serta tamu undangan. Dan mohon maaf saya sebagai pembawa acara apabila ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk bersama di depan.